Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita di majelis kita, Majelis Ribat Al-Murtadha, dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberi rahmat kepada kita dan juga melindungi kita. Kemudian juga mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala amal ibadah kita serta mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Untuk itu mari kita membaca sebagaimana kemarin saya ambil dari salah satu artikel yang saya tulis, judulnya hampir bersambungan dengan kemarin ya, terkait dengan makanan ini ya. Saya beri judul Jagalah Makananmu. Karena kita perlu sekali menjaga makanan, jangan sampai apa yang masuk dalam perut kita ini mengandung unsur yang haram, begitu ya. Saya persilakan Ustadz Burhanuddin untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jagalah makananmu, karya Kiai Haji Lutfi Basri. Makanan yang masuk ke dalam perut setiap orang itu mempunyai dampak terhadap dirinya. Jika ia hanya memakan yang halal-halal saja, maka jiwanya akan menjadi orang yang baik, perangainya dan terpuji. Ya, ini saya ambil dari keterangan beberapa dari hadis maupun keterangan para ulama ya, yang mereka dalam buku-buku mengatakan bahwasanya makanan itu yang masuk ke perut itu agar selalu berpengaruh kepada perilaku kita ya. Kalau makanan itu senantiasa makanan yang halal-halal, yang baik-baik, maka perangai kita menjadi baik. Sedangkan makanan yang masuk di perut kita yang haram-haram, maka seseorang itu akan menjadi perangainya jahat atau buruk. Jadi sebenarnya kalau kita bisa melihat, mencermati di masyarakat ya, mana orang-orang baik, mana kelompok-kelompok yang baik, itu biasanya makanannya itu terjaga, yaitu dari hasil yang bagus, rezeki yang halal gitu ya. Sedangkan yang jahat, perangainya jahat, tidak harus mencuri, tidak harus begitu ya, jahat termasuk juga berstrategi jahat kepada orang lain dan lain sebagainya itu ya. Pokoknya mempunyai pemikiran-pemikiran yang negatif ya, yang menjadikan orang itu takut ya atas kehidupannya, maksudnya tidak merasa aman dari orang tersebut. Biasanya orang yang demikian ini karena waktu mulai kecil sampai dia tumbuh dewasa itu yang dimakan adalah yang haram. Naudzubillah min dzalik. Silakan. Namun jika ia memakan segala jenis makanan, baik yang bahannya suci dan halal maupun yang bahannya najis dan haram, atau mengkonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang halal serta yang haram, dan ia tidak peduli, maka akan membentuk watak buruk pada dirinya. Ya, sebagaimana tadi saya terangkan ya, jadi pengaruh makanan ini kalau kita sembarangan makan itu sangat berpengaruh kepada perilaku kita. Kalau makan kita jaga yang baik-baik, insya Allah kita akan menjadi orang baik. Kalaupun misalnya ya pernah sekali dua kali begitu ya memakan barang yang haram, tapi mayoritas makanan yang masuk dalam perut ini mulai dari kecil terjaga sampai tua, maka orang tersebut akan terbentuk jiwa yang baik. Ya dah. Kalaupun dia pernah salah, dia akan cepat bertobat. Tapi kalau orang tidak peduli, pokoknya makan yang haram dimakan segala macam ya. Haram itu belum tentu dari zat makanannya. Kalau misalnya zat makanannya itu babi kan haram kan gitu ya, jelas. Tapi kadang-kadang cara memperolehnya itu haram. Mencuri, menipu orang gitu ya, atau berbuat curang lah gitu. Walaupun yang dimakan, yang dibeli itu jenis yang halal, misalnya telur ayam itu halal ya dah. Tapi karena hasil dari yang mendapatkan uang itu dengan cara yang tidak baik,
entah itu korupsi atau menipu orang dan lain sebagainya, maka yang dimakan itu berpengaruh pada kejiwaannya. Itu demikian. Dulu ada kejadian, suatu saat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Sayyidina Abu Bakar punya seorang budak lelaki yang beliau tanggung zakatnya. Sayyidina Abu Bakar terkadang makan sebagian makanan yang disediakan oleh budak tersebut. Suatu hari sang budak membawa makanan, lalu Sayyidina Abu Bakar memakannya sedikit. Lanjut. Tahukah Tuan, barang apakah ini? Tanya sang budak sambil menunjuk makanan yang telah dimakan sedikit oleh Sayyidina Abu Bakar. Sebenarnya barang apakah itu? Sayyidina Abu Bakar balik bertanya, pada zaman jahiliyah dulu, aku pernah mendukuni seseorang, dan tiadalah aku melakukan perdukunan itu, melainkan hanya tipu daya, ungkap budak lelaki tersebut. Lalu orang itu datang kepadaku dan memberikan barang-barang itu kepadaku. Barang itulah yang Tuan makan tadi. Seketika Sayyidina Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam tenggorokannya sebagai upaya untuk memuntahkan makanan yang telah masuk ke dalam perutnya. Ya, ini kisah yang sangat luar biasa ya. Terjadi pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang kepercayaan Nabi. Ya, dikatakan As-Siddiq karena memang Sayyidina Abu Bakar ini orang yang cepat percaya kepada Nabi dan dipercaya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ceritanya panjang ya. Nah, tapi dalam bab ini bagaimana beliau menjaga agar apa yang masuk dalam perut beliau ini yang halal saja begitu. Sebagaimana dalam cerita tadi, beliau mempunyai seorang budak. Mungkin kalau sekarang budak itu susah memang digambarkan budak zaman dahulu kala dengan sekarang. Itu bisa dikatakan sahabat karib barangkali begitu ya, dalam suatu kondisi berteman begitu ya. Cuman yang ini jadi tuan, yang ini jadi budaknya, tapi tetap akrab. Namanya walaupun budak itu kan manusia kan ya, walaupun budak juga manusia. Kita juga punya kawan misalnya, atau mungkin pembantu barangkali. Di antara kawan atau pembantu itu kan ada orang yang memang jiwanya bagus, ya orangnya bersihan dan lain sebagainya. Sehingga tatkala kita menggunakan barang milik kawan tersebut yang sudah tentu dengan seizinnya, itu kita senang-senang saja. Karena apa? Orangnya memang bersihan, ya terkadang kan begitu. Entah kita pinjam sisirnya, ya kalau misalnya ada orang berkawan dengan, mohon maaf ini gembel misalnya, yang rambutnya itu gimbal, kemudian bersisir, kemudian kita mau pinjam, gimana rasanya? Kurang suka ya. Tapi kalau kawan kita, ya teman sepermainan kita atau teman duduk kita, ya kadang-kadang dia baik itu, walaupun status sosialnya ini rendah dalam pandangan masyarakat, tapi orangnya baik, orangnya bersih. Maka kalau dia punya sisir, mungkin saja kita pinjam. Barangkali itu gambaran ya. Sayyidina Abu Bakar dengan budaknya demikian juga, walaupun statusnya budak, tapi orangnya baik, orangnya bersihan gitu. Sehingga kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu meminta atau makan bersama budaknya tersebut, karena memangnya baik orangnya. Ya, seperti saya alhamdulillah sering kan makan bersama kalian kan gitu ya. Kalau misalnya dapat berkat, ayo kita makan bareng, ya tidak masalah kan gitu ya. Walaupun saya guru, kalian murid, tapi tidak masalah kan ya. Status itu tidak menyebabkan orang harus berpisah, segala macamnya terpisahkan, tidak. Ada barokah tersendiri. Barangkali demikian antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan budaknya. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kadang-kadang makan apa yang menjadi milik budak tersebut, tentu dengan pengetahuan sang budak dan sebagainya, ketentuan yang berlaku di dalam syariat. Cuman suatu saat itu loh, sang budak itu mempunyai barang ya, yang barang itu makanan juga. Nah, ternyata dikeluarkan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena sudah terbiasa dengan sang budak tersebut, dengan berinteraksi, kadang-kadang suka berbagi, maka Sayyidina Abu Bakar memakan barang yang milik budak tersebut. Ya, dimakan. Tengah-tengah dimakan, budaknya kaget, loh, kok itu yang dimakan? Misalnya ini saya gambarkan ya. Di sini ada satu gelas air putih, sini ada satu gelas teh misalnya. Sayyidina Abu Bakar meminum air putih, katanya budaknya, jangan itu putih, kurang enak itu. Ya Sayyid, ya tuanku kurang enak. Mending ini loh, teh ada rasanya. Barangkali gambarnya begitu, ya. Maka sang budak mengatakan, wahai tuan, tahukah engkau apa yang kau makan itu? Gitunya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, nggak tahu, itu kan punyamu. Ya dan barangnya bagus, bukan barang atau makanannya makanan yang bagus. Karena ada kan makanan itu yang bisa awet gitu ya.
Kalau kita di Indonesia ini ada yang makanan awet seperti apa? Kering tempe misalnya, ya dah, atau keripik tempe, itu kan awet ya dah, nggak masalah kan gitu. Nah, tatkala dimakan ternyata si budak mengatakan itu sebenarnya dulu saya ini sebelum masuk Islam, dulu itu pernah menipu saya itu. Saya pura-pura jadi dukun, katanya. Saya apa ya? Saya terawang ya, saya terawang orang di satu pedusunan orang kafir lah. Saya terawang itu, ternyata terawangan saya ini bener. Misalnya saja dia minta pendapat gimana kalau saya, misalnya ini ya, kalau saya mau bekerja itu sebaiknya kemana? Saya katakan ke utara saja misalnya, ternyata ke utara dapat rezeki gitu ya. Akhirnya orang yang ditipu oleh sang budak tadi itu, wah ini ternyata ini dukunnya ini hebat. Akhirnya dia memberikan makanan tersebut. Padahal saya nipu, tujuannya itu nipu. Tapi kok oleh Allah SWT kok ya ditunjukkan orang yang saya tipu itu kok jadi berhasil gitu. Maka saya dapat ini gitu. Jadi sebenarnya ini yang gak halal juga, gitu ya. Karena kan hasil menipu dan perdukunan juga tidak benar, dan itu dilakukan sebelum mengerti tentang ilmu perdukunan halal dan haramnya ya di zaman dahulu kala kan itu. Nah, mendengar itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya menyesal. Ya kalau sekarang katakan ya Allah astagfirullahaladzim barangkali gitu ya ekspresi kita ya, kalau kita makan tidak tahu ada daging gitu kan ya, loh kok makan apa itu daging babi, astagfirullah, langsung gitu kan kita, kata orang Jawa munek-munek, perutnya ini nggak enak, langsung oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini jarinya dimasukkan ke mulut, biar apa? Biar bisa muntah, muntah begitu. Maksudnya apa? Agar makanan ini sudah masuk tadi itu keluar. Itu saking hati-hatinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Silakan. Tentang pentingnya mengetahui status hukum makanan yang dikonsumsi itu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik dan hanya mau menerima yang baik. Dan sungguh Allah menyuruh orang-orang seperti yang diperintahkan kepada para rasul, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah soleh. Sesungguhnya apa saja yang kamu lakukan, aku maha mengetahui. Serta firman-Nya yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ya, jadi seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW atau firman Allah yaitu dalam Al-Quran yang mengatur tentang makanan-makanan yang baik itu yang mana ya, yang tidak baik itu yang mana, itu yang perlu dipelajari oleh kita semua ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang bagus dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi cari makanan yang bagus-bagus ya, jangan makanan yang sembarangan ya. Kita tidak tahu ya, tapi informasi di antara penyebab virus corona itu kalau di Wuhan, di Cina sana. Kenapa? Karena orang Wuhan, menurut informasi yang kita terima lewat medsos ya, kebenarannya wallahu taala alam, tapi medsos ya yang menyebarkan apa, mereka makan apa? Makan kelelawar. Lah kelelawar kok bisa dimakan? Ya dah, makan tikus, bahkan tikus hidup. Dan yang saya lihat dari medsos atau video-video pendek, mereka ini doyannya itu makan hewan yang hidup. Ikan pun dimakan hidup. Naudzubillah min dzalik. Walaupun ikan itu halal, tapi kalau cara makannya nggak bagus, kan menjadikan penyakit. Ya dah. Seperti kita tahu, misalnya begini. Kambing misalnya, kambing. Ini kambing kan makanan yang bagus, dan daging kambing paling disukai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau cara menyembelihnya salah, tidak syar'i, ya misalnya ada kambing langsung saja diambil, dipukul sama linggis, tas, misalnya gitu mati. Kalau tanya lo kenapa gitu? Oh darahnya itu sedap, akhirnya jadi apa? Haram. Lah kalau haram bisa jadi penyakit, kan begitu, dan lain sebagainya. Jadi Islam mengajarkan yang baik-baik. Tapi akhirnya orang-orang di Cina, sebagaimana kita lihat medsos ya, dalam medsos itu akhirnya terjangkit corona, kan begitu ya. Walaupun ini masih diperselisihkan karena corona katanya adalah ini adalah senjata biologi yang memang disengaja oleh sebagian kelompok orang, tokoh-tokoh dunia untuk melemahkan dunia, akan mereka kuasai dan lain sebagainya. Itu pro kontra ya, boleh-boleh saja. Tapi salah satu di antara
sesuatu yang menyedihkan atau menjijikkan itu orang-orang Wuhan, Cina makan hewan yang hidup. Jelas ini tidak baik menurut Islam. Jelas ya? Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan panjang. Rambutnya kusut penuh debu dan tangannya menengadah ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, namun pakaiannya haram, minumannya haram, pakaiannya yang dipakai haram, dan yang dimasukkan ke dalam perutnya pun makanan haram. Lantas mana mungkin doanya akan dikabulkan dalam keadaan seperti itu? Ya, ini tercatat sebenarnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, ada hikayat-hikayat bagus ya. Ini hikayat yang diangkat dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau Nabi kita menceritakan orang-orang zaman dahulu kala, orang-orang Bani Israel zaman dahulu kala. Ada di antara mereka ini orang yang senantiasa ya, ini berdoa kepada Allah, ya dah. Pagi, siang, malam berdoa kepada Allah, khusyuk berdoanya, ya Allah, misalnya ampunilah aku, ya Allah, berilah aku rezeki, ya Allah, berilah aku ilmu yang manfaat, ya Allah, dan seterusnya. Tapi masalahnya katanya, makanan yang dikonsumsi ini haram. Ya, haram bukan hanya jenisnya saja, tapi cara mendapatkan bisa saja menjadi haram, atau cara memperlakukannya. Ya dah. Ada orang beli ayam itu bagus, sudah sah. Ayamnya sudah menjadi milik sendiri, sudah sah, tapi tidak disembelih secara syar'i, ya dah, menjadi haram kan gitu, dipotong gini aja, lehernya langsung diputar, misalnya, itu kan jadi caranya yang nggak bagus ya. Naudzubillah min dzalik, kan begitu. Jadi ada beberapa syarat itu. Lah orang tersebut dia beribadah kepada Allah, dia memohon kepada Allah, menangis kepada Allah, tapi makanannya yang dimakan ini haram, minumannya juga begitu haram. Loh, kok bisa minuman haram? Akan minum arak? Belum tentu minum arak. Saya gambarkan misalnya ini ada dua orang ini ya. Di sini yang satu beli misalnya es krim ya, yang satu beli beli jus melon misalnya gitu ya. Yang punya es krim ini mestinya kan dimakan sendiri kan halal, tahu-tahu mencuri punya temannya separuh dari jusnya tadi. Akhirnya yang teman punya jus ini mencuri ulang, balasan mencuri, kamu mencuri punyaku, sekarang aku curi juga. Akhirnya dua-duanya mau minum barang yang haram karena caranya yang tidak bisa. Jadi haram bukan harus zatnya itu ya. Kalau zatnya yang haram itu misalnya ya minum khamr kan gitu ya, minum darah itu kan haram, tapi enggak termasuk juga caranya. Atau bekerjanya enggak bener ya, bekerja mencuri. Kamu kerjamu apa? Aku kerjanya malam hari. Apa itu? Mencuri di rumahnya orang, kerjanya malam hari ya. Tapi hasilnya dibuat beli minumannya bagus, misalnya air putih atau air yang baik. Bahkan juga minum zam-zam, tapi cara minum zam-zamnya itu dia misalnya beli zam-zam teman-temannya, tapi uangnya hasil mencuri. Akhirnya zam-zamnya bukan zam-zam yang haram, tapi cara mendapatkan itu jadi haram. Itu demikian dan seterusnya ya. Kemudian pakaiannya dia juga menggunakan pakaian hasil haram dan lain sebagainya. Kalau zatnya yang haram pakaian itu misalnya buka aurat, tapi kita tidak buka aurat, sudah rapi, cuman hasil mencuri, gosok misalnya ya. Demikian dan seterusnya. Dia sujud di tempat sujud, tapi sejadahnya ini mencuri, gosok punya orangnya dan orang lain ya, dan lain sebagainya. Kata Nabi, fa'ina istajabu bi. Bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah? Karena apa? Karena yang dipergunakan adalah barang-barang yang haram, gak mungkin diijabahi. Walaupun 7 tahun dia ini terus menerus tidak keluar dari tempat biliknya untuk berdoa, tapi kalau makanannya, pakaiannya, minumannya, tempatnya, rumahnya ini barang haram ya, hasil dari haram, maka susah untuk diijabahi atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila pada dirimu ada 4 hal, maka kamu tidak rugi seandainya meninggalkan dunia ini. 4 hal itu adalah menjaga amanah, berbicara jujur, berakhlak baik, dan berhati-hati dalam urusan makanan. Ya, Sayyidina Abdullah bin Amr ya, ini salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhum mengabarkan tentang hadis Nabi ya, kalian tidak akan rugi bila mana ada 4 hal ini senantiasa ada pada diri kalian. 4 hal itu apa?
Pertama, menjaga amanah. Kalau diberi amanat oleh orang tua, diberi amanat oleh siapa saja, dia menyampaikan sesuai dengan apa yang diamanatkan. Fa'addul amanati ila ahliha, sampaikan amanat itu kepada yang berhak. Ya enggak? Misalnya ada, kalau sekarang zaman sekarang ini kan ada apa namanya, kiriman makanan dari apa? WhatsApp itu apa istilahnya? Gojek, ya Gojek misalnya. Ada kawannya ini pesan Gojek. Gojek saya pesan apa ya? Donat gitu ya. Untuk siapa? Oh, untuk kakakku misalnya gitu ya. Maka kalau si fulan ini diterima oleh teman lain, dari siapa? Oh, untuk kakaknya fulan ini, harus begitu. Jangan begini. Wah, mumpung sama-sama nggak tahu, adiknya dan kakaknya nggak tahu, diempat saja lah. Ah, ini namanya nggak amanat ini ya. Dimakan saja sembunyi-sembunyi, namanya nggak amanat. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, berbicara jujur. Jadi sepahit apapun kalau menyampaikan sesuatu harus jujur kan, walaupun tidak enak untuk dirinya sendiri, ya dah. Nah, demikian. Maka kalau orang senantiasa berbicara jujur, dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Yang ketiga, berakhlak baik. Sepahit apapun kita akan menghadapi orang, maka berusahalah berakhlak yang baik. Dan yang keempat, berhati-hatilah dalam urusan makanan. Jangan sampai makan yang haram, yang syubhat juga jangan sampai. Silakan. Jadi bagi orang yang menginginkan hidup bahagia di akhirat nanti, maka hendaklah senantiasa menjaga diri dalam urusan mengkonsumsi makanan. Jangan sampai mengkonsumsi makanan yang haram, namun hendaklah selalu memilih makanan yang jelas-jelas kehalalannya. Ya, memilih makanan yang jelas-jelas kehalalannya ya. Dikatakan al-halalu bayyinun. Nabi mengatakan ya, al-halalu bayyinun. Barang atau makanan yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, dan makanan yang haram itu jelas. Saya katakan misalnya makanan yang halal jelas ya, kalau kita punya uang kita beli tempe misalnya ya, itu jelas milik kita, kita makan jelas. Wal haramu bayyinun misalnya. Kalau ada orang jualan sate kucing misalnya, gimana? Halal apa haram? Walaupun kita beli dengan uang kita sendiri, namanya sate kucing, pasti haram. Apalagi sate babi misalnya, jelas haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Tapi di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara yang syubhat, tidak jelas halal haramnya. La ya'rifu katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak paham ini halal apa haram, memang syubhat, tidak tahu. Ada minuman misalnya, ada minuman dijual di swalayan gitu ya. Misalnya apa minuman apa? Biasanya itu nama-nama merek minuman, misalnya brandy misalnya ya, merek minuman keras, tapi tertulis 0 alkohol. Atau sekarang itu berbintang, apa saja kan gitu ya, berbintang yang saya pernah tahu. Apalagi cap jiki misalnya ya. Saya nggak paham semuanya, tapi nama-nama itu saya sering baca di koran, jadi agak sedikit tahu nama-nama itu. Ada tulisannya apa? 0% alkohol 0%. Gimana kita melakukannya? Itu namanya syubhat, gak jelas ya dah. Nama-namanya nama barang haram tapi tertulis alkohol 0%, mending gak usah diminum, gak usah beli. Paham ya? Yang beli yang jelas-jelas saja, misalnya apa, jus jambu misalnya, jus jambu yang ada swalayan itu ya halal, atau dengan ada MUI-nya halal, kan jelas jambu juga halal kan gitu kan, tidak najis ya, apalagi ada stempel halal dari MUI ya, itu yang jelas-jelas seperti itu, jelas ya maksudnya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat la ya'rifuha katsirun minan nas. Banyak orang-orang yang tidak tahu. Hadis ini dikatakan dalam akhirnya, wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa orang yang berani makan atau minum barang syubhat ya, faqad waqa'a fil haram, sungguh dia terjerumus kepada barang yang haram. Jadi masih belum tahu hukumnya, ini punya siapa, ini statusnya bagaimana, dia nekat, maka sesungguhnya walaupun itu halal, tapi karena syubhat tersebut sungguh dia terjerumus kepada barang yang haram. Hati-hati jadi ya. Maka kalau kita mau minum makan yang jelas-jelas sajalah, memang milik kita sendiri, zatnya juga halal ya dah. Itu jauh lebih baik, walaupun misalnya kurang enak, tapi kalau milik sendiri kan bagus ya. Silakan Ustaz. Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa makan makanan halal, berperilaku sesuai dengan sunnah, dan orang lain selamat dari gangguannya, niscaya ia akan masuk surga. Ya, jelas ini ya.
luar biasa hadis ini mengajari kita untuk cara masuk surga yang ya cukupan mudah tapi sulit untuk dilakukan. Ajarannya mudah tapi sulit dilakukan karena menjaga gitu. Apa katanya? Barang siapa yang makanannya itu makanan halal, nggak ada syubhatnya apalagi haram, kemudian berperilaku sesuai dengan sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan orang lain selamat dari gangguannya, gangguan fisik, orang dia tidak suka mengganggu orang lain dengan fisiknya, dengan tangannya, juga dengan lisannya ya, juga dengan tulisannya, dia aman-aman saja gitu ya. Niscaya ia akan masuk surga, ini jaminan luar biasa. Jadi kalau ingin masuk surga begitu caranya ya, biarkan orang lain itu aman dari kita. Bukan berarti kita tidak boleh nahi mungkar, bukan. Nabi Muhammad aja nahi mungkar ya. Kalau ada kemungkaran ya kita bongkar kan gitu. Ada kemungkaran secara ilmiah kita bongkar secara ilmiah. Ada kemungkaran secara fisik ya kita lawan secara fisik kan gitu ya. Kita selesaikanlah dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syariat. Jadi di sini maksudnya mengganggu itu iseng kita ini. Bukan hak kita mengganggu ya. Mengganggu orang lain dengan suara kita, dengan tangan kita, dengan misalnya kita melempari rumah orang dan lain sebagainya. Itu maksudnya gangguan dari kita, tulisan kita tidak bagus, suka mencaci maki kepada hal yang tidak semestinya, ya enggak? Begitu. Maka orang yang bisa menjaga dari semua itu akan dijamin masuk surga. Silakan. Wahai Rasulullah, apakah orang semacam itu di tengah umatmu banyak jumlahnya? Tanya sahabat. Akan ada orang-orang seperti itu dalam setiap kurun waktu sesudahku. Kata sahabat bertanya, kemudian orang-orangnya tadi itu maksudnya orang yang senantiasa berperilaku baik, menjaga makanan yang halal ya, kemudian tidak mengganggu orang lain. Kata sahabat, ya Rasulullah, ada enggak atau banyak enggak orang-orang semacam itu di umatmu ini? Maka Nabi mengatakan setiap masa, setiap kurun, setiap tahun pasti ada orang seperti itu. Nah, kita tinggal ingin menjadi siapa? Kita ingin menjadi orang yang cepat masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Ya, kalau keinginan kita kepingin dijamin masuk surga, kita lakukan ini. Kita amalkan ini, insya Allah kita termasuk salah satu dari orang yang dipilih oleh Allah SWT menjadi generasi yang akan dijamin masuk surga. Ya ikhwan, ini yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah SWT. Mungkin ada hal-hal yang kurang tepat ya saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.